Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bravo Jaka Buana, NIM 230401011028. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Data Science yang membahas analisis data pengguna media sosial terkait keputusan mereka membeli produk setelah melihat iklan digital. Dataset yang digunakan memiliki 3 fitur utama: age atau usia pengguna media sosial, misal 26 tahun, 37 tahun, dan 51 tahun. Estimated salary, perkiraan gaji pengguna per tahun, misal 40 juta sampai 70 juta. Lalu purchase status pembelian produk 1 untuk membeli dan 0 untuk tidak membeli. Contohnya seorang pengguna berumur 35 tahun dengan estimated salary 60 juta. Jika nilai purchase-nya 1, berarti ia membeli produk tersebut. Langkah awal dalam data science adalah memahami karakter data. Saya menghitung statistik deskriptif seperti min, median, modus, jangkauan, kuartil, varian, dan standar deviasi untuk masing-masing fitur. Contoh, rata-rata usia pengguna sekitar 38 tahun, estimated salary berkisar antara 18 juta hingga lebih dari 150 juta. Purchase didominasi oleh pengguna yang tidak membeli. Dengan analisis ini, kita mengetahui data didominasi usia produktif dan kelompok gaji menengah. Sementara tingkat pembelian relatif rendah. Ini adalah scatter plot antara age dan estimated salary. Setiap titik merepresentasikan pengguna. Pada grafik terlihat misalnya sebagian pengguna usia 25 sampai 40 tahun tersebar pada estimated salary 20 juta sampai 80 juta. Tidak ada pola korelasi yang sangat jelas antara usia dan gaji, namun beberapa pengguna berusia lebih tua memiliki gaji lebih tinggi. Visualisasi ini membantu mengeksplorasi apakah ada hubungan antara kedua fitur. Lalu di sini adalah histogram age, menunjukkan mayoritas pengguna berada di rentang usia 30 sampai 45 tahun. Dan ini adalah histogram estimated salary, pengguna terbanyak pada gaji 40 juta sampai 80 juta. Namun ada juga kelompok kecil pada gaji di atas 120 juta. Dan ini adalah histogram purchase. Frekuensi pengguna yang tidak membeli jauh lebih tinggi dibandingkan pengguna yang membeli. Contoh, jika data didominasi usia 35 tahun, pada histogram akan tampak bar tertinggi adalah angka 35. Lalu ini adalah Blogspot X. Jadi Blogspot dibuat untuk setiap fitur untuk melihat persebaran dan outlier. Blogspot X sendiri menunjukkan rentang usia utama pengguna, median, dan outlier di usia sangat muda atau tua. Lalu Blogspot estimated salary median, estimated salary sekitar 70 juta dengan outlier di atas 140 juta. Nah, ini adalah Boxplot purchase. Karena kategori 0 atau 1, Boxplot memperlihatkan distribusi frekuensi kedua kategori. Contoh, pada Boxplot estimated salary tampak sejumlah outlier titik-titik di atas whisker yang menunjukkan ada pengguna dengan gaji sangat tinggi dibandingkan mayoritas pengguna lain. Next. Ini Boxplot purchase. Karena kategori 0 atau 1, Boxplot memperlihatkan distribusi frekuensi kedua kategori. Contoh, pada Boxplot estimated salary tampak sejumlah outlier titik-titik di atas. Ini sudah ya. Lalu dari berbagai visualisasi, Boxplot adalah yang paling efektif untuk eksplorasi awal data. Karena menampilkan ringkasan statistik dan mengidentifikasi outlier secara visual. Contoh aplikasi, ketika data estimated salary memiliki beberapa outlier, Boxplot langsung menampilkannya sehingga data scientist dapat memutuskan apakah outlier ini harus ditangani dalam proses modeling. Lalu Boxplot juga memperjelas keberadaan outlier, terutama pada fitur estimated salary.
outlier seperti pendapatan 160 juta perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi analisis. Misalnya menyebabkan hasil rata-rata meleset dari pola umum. Contoh, jika 95% data estimated salary kurang dari 100 juta, namun ada beberapa nilai eh, ada beberapa nilai 150 juta ke atas, nilai tersebut akan muncul kepada titik outlier pada box plot. Kesimpulannya, dataset terdiri dari 3 fitur utama yang digunakan untuk menganalisis perilaku pengguna media sosial terhadap iklan. Statistik, deskriptif, dan visualisasi membantu dalam memahami pola data distribusi dan mendeteksi outlier. Boxplot menjadi alat eksplorasi data yang sangat efektif dalam tugas ini. Demikian presentasi ujian akhir semester Data Science dari saya, Bravo Jaka Buana, NIM 23014010128. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.